warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat siang Kak Naura di Probolinggo. Gimana cuaca di Probolinggo, cerah ya Kak? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah cerah. Oke, jadi teman-teman literasi semuanya, sahabat-sahabat share dimanapun berada ya, sahabat literasi. Uh, Kali ini pada siang hari ini kita akan podcast terkait ya buku lagi ya tentunya, dengan seseorang yang mungkin punya sesuatu yang something yang spesial. Something special itu adalah di sini mungkin Kak Naura memiliki disabilitas mental, tapi tetap memiliki semangat untuk berkarya. Bahkan dia ini juga tergolong masih apa ya, masih muda lah, masih belia gitu ya. Pengalaman organisasinya juga pernah menjadi anggota RG Super Squad dan aktif dalam organisasi di sekolahnya itu juga banyak gitu. Nah, mungkin ini juga jadi inspirasi buat teman-teman yang selama ini ngomong kayak aku tuh kalau misalnya apa berkegiatan di sekolahan suka suka sibuk, gak ada waktu dan lain sebagainya. Padahal di sini itu Kak Naura ini juga pernah jadi duta sekolah di tahun 2022. Kemudian juga pernah jadi anggota Ketakwaan di Rohis gitu ya. Kemudian juga jadi duta pelajar Rabbani. Nah, mungkin dari sini terlebih dahulu nih, aku mau nanyain tentang gimana sih atau bagaimana sih awal mulanya Kak Ivanda atau Kak Naura ini ya. Jadi namanya ini Kak Ivanda Naura. Panggilannya di sini kita panggil aja Kak Naura gitu ya. Ya Nah, betul. gimana sih Kak Naura ini bisa menghasilkan buku? Apakah mulai dari hal-hal yang kecil atau bagaimana? Sebenarnya prosesnya nggak bisa langsung jadi gitu aja sih. Terus prosesnya dari lingkup kecil dulu. Jadi dulu saya nggak cuma dulu sih sampai sekarang sebenarnya. Saya punya minat terhadap literasi atau yang namanya membaca. Saya suka banget membaca dan dari situ kan saya beberapa kali ada ketertarikan buat menerbitkan suatu buku atau memiliki D1 atau 2020 sekitar saya SMP itu saya kan setiap setiap istirahat saya selalu menyempatkan waktu ke perpustakaan. Nah, disitulah saya beberapa kali meminjam sebuah buku. Bahkan petugas petugas pustakawannya sendiri saja juga sempat heran kok sering bolak-balik ke sini gitu ngapain gitu. Ya terus saya jawab ya saya hobi saja gitu. Dari situ saya sempat ditawari untuk jadi eh, anggota pustakawan atau yang membantu gitu. Tapi saya eh, istilahnya yang bantu saja gitu. Hingga pada akhirnya SMA ini mulai saya gali sedikit demi sedikit melalui ekstra, melalui rutinitas gitu. Dan akhirnya saya menemukan lomba Ceris ini melalui organisasi Rohis ini. Saya ikut di situ, bergabung dengan dua kakak kelas saya. Ya, walaupun saat itu saya kurang tahu ya teknis perlombaannya seperti apa, tapi saya coba saja untuk gabung. Ya, akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya. Oke, keren banget deh kayaknya track recordnya apa ya? Karena hobi ke perpustakaan, hobi bolak-balik ke perpustakaan gitu. Kemudian juga apa ya, yang pastinya juga mau membuka diri juga untuk apa ya, menggali-gali informasi gitu ya, kayak nanti ada lomba apa atau yang lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih maksudnya kan di sini kan Kak Naura ini kan eh, mengikuti organisasi gitu ya, banyak atau padat nggak sih kegiatannya itu? Hmm, kalau di
SMA 1. SMA 1 sebenarnya kalau dari stigma masyarakat memang dikatakan memang sekolah favorit, sekolah unggulan atau sekolah berbagai macam gitu. Dan saya rasa itu termasuk tergolong padat. Akan tetapi kalau semisal kita bisa bagi waktunya dengan baik, kita bisa mengatasi permasalahan itu. Meskipun Oke. banyak apa namanya ya, hambatan atau segala macam, yang penting niat dulu, konsisten. Oke, jadi karena niat ya, ada niat, ada ini. Nah, mungkin banyak banget nih, mungkin ya yang seumuran dengan Kak Naura itu selalu ngomong kayak sekolahnya nih favorit nih, kemudian dia banyak ngikuti kegiatan dan dia masih ada alasan aku nggak sempat nulis nih atau aku nggak sempat meluangkan waktu. Nah, gimana sih kiat-kiatnya Kak Naura akhirnya bisa bisa ngebagi waktu gitu? Apakah ada waktu khusus atau ya, sesempatnya aja atau gimana? Kalau saya sendiri ini lebih memilih waktu luang. Jadi ketika waktu luang, semisal saya itu sedang senggang tidak ada tugas-tugas atau apa yang membebani, saya akan coba membuat karya saya melalui beberapa platform seperti mungkin platform Kompas atau apa gitu. Saya tuangkan dari situ ide saya dan saya tulis juga di secari kertas atau di buku-buku kosong saya. Jadi saya luangkan dari situ pelan-pelan, dari situ saya memunculkan idenya seperti apa, alurnya seperti apa, hingga endingnya pun seperti apa. Gitu, Kak. Jadi saya meluangkan waktu. Kalau tidak Oh, diluangkan waktunya ya juga tidak bisa. Hmm. bener banget, sepakat. Karena memang rata-rata tuh seringnya mengatakan ya kita harus cari waktu luang gitu, tapi kita sendiri nggak menyadari bahwa keluangan waktu itu dari kita yang meluangkan waktu, bukan waktu yang meluangkan waktunya untuk kita gitu. Oke, terkait dengan apa ya, terkait dengan penulisan ini, salah satu buku yang Kak Naura tulis itu kan kalau nggak salah judulnya Ikhtiar Penantian Insan. Nah, ini tuh kan kayak apa ya, konsepnya itu ikhtiar dalam menantikan sesuatu. Nah, gimana sih maksudnya, gimana Kak Naura bisa mendefinisikan atau menjelaskan, explain ikhtiar dan bagaimana konsep ini tuh kayak berperan nggak sih di dalam perjalanan manusia atau mungkin dalam dirinya Kak Naura sendiri gitu dalam sehari-hari. Tidak cuma isi. Penantian insan ini sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang notabene dia adalah keluarga yang miskin, akan tetapi dia itu memiliki semangat juang yang tinggi. Nah, ketika semangat juangnya yang tinggi inilah yang mampu menemukannya kepada sebuah kesuksesan melalui perantara seseorang, di mana perantara inilah yang juga akan menuntun anak dari eh, si pembawa keberuntungan ini ke jalan yang lurus. Di mana dahulu sebelum si anak ini berada di jalan yang lurus sempat mengalami banyak kendala, banyak juga permasalahan. Sehingga muncullah ide yang berjudul itu, Pak. Oke, luar biasa banget. Nah, jadi dari apa ya? Jadi kita bisa tahu nih dari judul Ikhtiar Penantian Insan itu ternyata ada konsep yang seperti itu. Nah, dari konsep yang Kak Naura buat ini, mungkin teman-teman juga kepo nih, kira-kira itu isinya gimana sih? Awalannya itu gimana? Kemudian nanti apa namanya masalah-masalah yang terjadi itu seperti apa? Kemudian nanti kira-kira endingnya itu seperti apa? Mungkin bisa disepil tipis-tipis saja gitu Kak, biar teman-teman itu tahu gitu. Oh ternyata awalannya itu seperti ini, kemudian masalah yang terjadi itu seperti ini dan
si tokoh ini menyelesaikan itu seperti ini, di-spill dikit aja gitu. Baik, Kak. Saya spill sedikit ya di bagian ketika si tokoh, sebenarnya ini ada dua tokoh utama ya Kak. Cuman tokoh yang pertama ini yang nanti akan membantu meluruskan tokoh kedua ini. Jadi tokoh pertama itu eh, memiliki kegigihan dalam berniaga, lebih tepatnya berjualan ketika dia sejak dini ya memang apa ya memang kurang gitu ya Kak ya dalam segi ekonominya. Jadi dia memiliki inisiatif itu hingga pada akhirnya bertemu dengan sesosok kiai yang dimana kiai ini yang akan membantu dia dalam meraih kesuksesannya. Ya tidak hanya itu saja, kesuksesannya pun masih dia raih setelah dia melanjutkan pendidikannya di kuliah. Nah, di bangku kuliah tersebut, dia masih menjalankan apa hobinya itu, yaitu hobi berniaganya, hingga menghasilkan beberapa macam karya dan beberapa macam medali dan sebagainya, hingga pada akhirnya ketika beliau pulang dalam perjalanan, dia dikejutkan oleh seseorang yang merupakan anak si tokoh pembantu itu, di mana tokoh pembantu ini dalam keadaan yang sangat putus asa karena hidupnya sangat berkebalikan dari ikhtiar yang apa yang dilakukan oleh si tokoh pertama ini, sehingga tokoh kedua ini eh, istilahnya sudah pasrah banget dengan yang namanya kehidupan dan segala macam, hingga pada akhirnya ada sebuah pertemuan dengan si tokoh pembantu tadi, yang mana itu aslinya itu orang tuanya. Nah, dari situlah hidayah kepada si tokoh kedua ini pun datang. Dan eh, dan ketika tokoh tersebut mulai memunculkan hidayah atau mendapatkan hidayah, si tokoh kedua ini pun eh, menyadari dan mengetahui bahwasannya si tokoh pertama ini sebenarnya adalah orang yang sangat mampu dan berkecukupan, akan tetapi dahulu sempat ada pengkhianatan dari keluarganya si tokoh pertama ini. Sehingga muncullah beberapa rentetan kasus, sehingga mereka pun di akhir cerita bisa hidup dengan damai dan lebih tentram karena ikhtiar dari kedua tokoh ini yang mampu saling berdampingan dalam menjalankan hidupnya. Gitu. Oke, keren banget ya. Maksudnya pemikirannya udah sampai ke gimana sih ikhtiar ini itu bisa benar-benar pada intinya tuh apa yang kita usahakan itu pasti bakal ada hasilnya gitu ya Kak Iya ya. Kak, betul. Oke, jadi yang mau disampaikan itu mau sekecil apapun kita usaha, yang namanya usaha itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Pasti ada hasilnya, entah itu banyak, entah itu sedikit, tergantung dari apa yang kita usahakan gitu kan. Terus juga kan seperti yang juga yang disampaikan itu kan bahwasanya mungkin ini apa sih juga bentar. Mungkin apa sih yang menjadi landasan atau mungkin adakah kisah ini itu berasalnya dari kutipan Al-Qur'an kah atau dari hadis kah atau mungkin dari apa ya kisahnya Kak Naura sendiri atau dari siapa sih sebenarnya Kak Naura nulis kisah ini itu? Untuk kisah ini sebenarnya untuk dari Al-Quran saya tidak terinspirasi dari situ, tetapi ini sedikit kisah dari keluarga saya sedikit, tapi tidak sepenuhnya.
hanya sedikit saja mengenai perjalanan hidupnya, akan tetapi ada tambahan-tambahan di situ yang bisa menghasilkan alur cerita tersebut gitu. Jadi em, lebih ke arah kisahnya keluarga saya ini. Lebih tepatnya, lebih tepatnya saudara dari ayah saya. Oke, jadi based on apa ya, Kak Naura ya, based on jadi experience atau pengalamannya Kak Naura, di balik itu ada family atau keluarga ya, kisah keluarga yang diangkat. Jadi sebenarnya kisah atau cerita atau apapun itu ya, bentuknya mau novel, mau puisi, mau cerpen, apapun itu sebenarnya bisa dibikin sumbernya dari kehidupan kita sendiri atau dari orang lain gitu ya. Nah, eh aku pengen tahu deh sebenarnya gimana sih Kak Kak Naura ini melakukan research untuk buku ini? Apakah ada fakta yang menarik yang Kak Naura temukan selama proses nulis ini? Saya tidak menemukan beberapa fakta menarik, akan tetapi saya mendapatkan hikmah dan pelajaran dari apa-apa yang sesuai, yaitu seperti eh, dalil Qurannya seperti apa, atau ketika saya riset mengenai arti dari ikhtiar ini seperti apa, bagaimana hidayah ini kita cari, atau dan sebagainya. Jadi Oke, fakta menariknya sebenarnya tidak ada, cuman risetnya masih bisa saya lakukan. oke, oke. Jadi ya seperti itu ya. Jadi mungkin selain yang apa fakta menarik atau research-nya itu ya, selain research-nya, apakah ada sih di dalam bukunya Kak Kak Naura itu karakter atau setting yang unik gitu, yang mungkin mau Kak Naura share ini loh, kenapa kalian harus baca buku ini itu karena ini gitu, ada nggak? Ini kalau menurut saya, untuk pandangan saya sendiri, untuk tokoh unik ini ada pada tokoh utama yang kedua ini. Ya, tokoh utama kedua ini bisa dikatakan dia memiliki pendirian yang kurang kuat, akan tetapi dia juga bisa akhirnya kembali ke jalan kebenaran, ke jalan di mana dia itu dilahirkan, di mana dia harus menempuh jalan tersebut dan tidak melupakan asalnya dari mana, meskipun dari keluarga yang berkecukupan. Oke, jadi ya meskipun dari orang yang ini tuh justru terlihat biasa aja gitu ya daripada orang-orang yang istilahnya tanda kutip OKB ya. Jadi kan biasanya suka flexing gitu ya. Jadi di sini tuh ditunjukkan bahwa sebenarnya ya biasa aja gitu. Jadi orang juga yang sederhana saja seperti itu. Oke, jadi karakter atau setting uniknya itu terkait dengan hal itu. Nah, ini terlepas dari isi bukunya ya Kak. Ini aku ngobrolin tentang proses kreatifnya Kak Naura terkait dengan ada nggak sih ketika Kak Naura nulis nih di awal-awal, ada nggak perbedaan konsep antara awal Kak Naura mau nulis sama akhirnya sampai buku ini tuh jadi, ada nggak perbedaannya gitu? Ada banget, Kak. Nah, gimana tuh mungkin bisa diceritain nih kan banyak banget nih teman-teman kayak aku tuh pengen nulisnya tuh yang nanti gini 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 tapi pas udah di tengah-tengah nulis ternyata kayaknya lebih gini lebih asik deh, lebih ini lebih asik deh. Nah, karena orang ngalamin gitu juga nggak mungkin bisa di-share pengalamannya. Hmm, jadi begini, Kak. Awal mulanya kan sebelum perlombaan Ceris ini ada kan ada sebuah penyeleksian dari organisasi saya. Nah, itu setiap dari merekanya itu akan mengirimkan sebuah cerpen. Nah, cerpen saya ini awalnya hanya menceritakan tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan hidayah ya dari tokoh kedua ini melalui apa sih?
itu yang namanya sholat dua gitu. Karena memang bertepatan dengan waktu tersebut ketika beliau sedang dalam keadaan berpasrah dengan dirinya sendiri. Nah, dari setiap cerita ini ada kakak kelas saya yang memiliki konsep di awal. Di awal gimana menceritakan seseorang yang sederhana dan mau eh, berusaha berniaga melalui beberapa cara yang akhirnya dari situ saya juga menyadari bahwa oh, kisah ini juga mirip dengan kehidupan saya. Dan akhirnya dengan kakak kelas saya yang satunya, yang pertama kan yang kisah tentang si tokoh pertamanya kan ya. Nah, si kakak kelas saya yang ketiga ini akhirnya eh, dia mengiyakan saja ide kami berdua meskipun pada awalnya kakak kelas kami yang ketiga itu sempat bingung untuk penulisan cerpennya seperti apa karena di situ dia hanya ditunjuk saja masih masih tidak ikut penyeleksian karena dia kebetulan adalah anggota intinya jadi hanya menerima saja dan dia dikatakan cukup mampu meskipun tidak melakukan penyeleksian. Dari situ pun muncul perbedaan konsepnya bagaimana dan kerumitannya juga seperti apa dan akhirnya menuaikan hasil gitu. Oke, jadi karena ada perbedaan konsep-konsep itu tadi ya, tapi pada akhirnya juga atau gongnya itu menghasilkan gitu ya, tetap ada hasilnya meskipun ya ada perbedaan konsep atau mungkin kita yang awalnya mau konsep cerita itu yang seperti ini, tapi seiring berjalannya cerita, kadang tuh di tengah-tengah suka ada apa ya, tiba-tiba ide muncul gitu ya. Iya, Ubah apa namanya, ganti haluan, tambahin ini gitu. Nah, tapi apakah Kak Naura tuh tipikal penulis yang apa ya istilahnya terstruktur, jadi semua itu udah dikonsep apa senulis-nulisnya aja gitu? kalau saya sendiri lebih ke arah dua-duanya sih Kak. Karena kalau yang pertama tidak dikonsep terlebih dahulu, setiap babnya saya juga bakalan ngestak juga mau nulisnya seperti apa. Dan untuk nulis-nulis aja ini lebih ke arah saya meluangkan waktunya sih Kak. Jadi itu. Oke, oke. Jadi bisa di mix and match gitu ya, tergantung. Ya emang bener sih. Kalau nulis itu awalnya harus ada patokan dulu di awal harus seperti apa, nanti akhirnya akan seperti apa. Setidaknya kita udah tahu nih, ini loh, aku pengen bikin cerita yang konsepnya kayak gini. Nanti ceritanya akan seperti ini. Nah, kita udah ada pegangan itu. Kalau udah ada pegangan itu artinya kita siap gitu ya, mau nuliskan cerita apa gitu. Karena udah ada pegangan itu tadi. Oke. Nah, dari bukunya Kak Naura ini, gimana sih proses menulisnya? Apakah ada tantangan atau momen kunci ya, atau key moment yang Kak Kak Naura rasakan gitu? Gimana cara proses nulisnya? Apakah ribet ataukah apa namanya capek atau seperti apa? Untuk ribet dan capek ini pasti ada ya Kak. Cuman dari saya melakukan proses menulis ini sempat ada kejadian di mana ya akhirnya mengetahui bahwa kondisi mental saya seperti apa dari situ. Nah, karena sempat ada beberapa kali eh, agenda mengenai apa ya namanya, agenda mengenai webinar kepengurusan ini ya Kak, yang walaupun itu memang sangat mendadak dan eh, di antara ketiga penulis ini yaitu utamanya saya ini setidaknya saya harus hadir gitu ya Kak. Karena eh, kedua kakak kelas saya ini juga sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan ujian sekolahnya dan tugas-tugas lainnya yang sudah kelas 12 ini Kak.
Jadi eh, di suatu hari itu saya sempat eh, mengikuti kerja kelompok ya di suatu rumah teman saya. Nah, di situ juga berbarengan. Saya juga biasanya kan setiap Sabtu atau Minggu biasanya kan ada. Nah, di situ saya ketika kerja kelompok itu saya sudah sempat bilang ke teman saya bahwasanya sepertinya nanti saya sekitar jam 3 itu pulang ini dan itu gitu. Nah, di sebelum di sebelum kerja kelompok ini itu juga memang bertepatan dengan beberapa lomba kelas, lomba antar kelas, lebih tepatnya pada bulan belasan. Di situ saya juga sempat meluangkan waktu saya untuk menulis dan mengerjakan tugas saya. Nah, di tugas kelompok saya ini, saya sudah sempat mengatakan ke teman saya untuk jangan menunda-nunda gitu, ini dan itu. Hingga pada akhirnya sempat ada cekcok ya, Kak. Cekcok dan segala macam ya, walaupun cekcoknya verbal, cekcoknya verbal ini malah menyebar ke ranah lainnya dan mengatakan yang tidak-tidak. Akhirnya saya pun minta bantuan ya Kak ya. Dan jujur sebelum kejadian ini juga si teman saya yang juga kebetulan sekelompok ini memang eh, tempat saya rasa kemungkinan ada rasa apa ya namanya kurang cocok mungkin dengan saya atau apa. Hingga akhirnya kan menebarkan fitnah ke yang lain juga. Bahkan apa ya organisasi lain yang seperti OSIS MTK atau apa gitu sempat sempat di, di kata-katain gitu loh Kak, kayak di kata-katain apa yang tidak sebenarnya saya lakukan, cuman saya hanya cerita apa yang pernah teman saya alami ini. eh, dari situ kan saya seperti butuh pertolongan, akhirnya saya em, minta pertolongan karena ini juga termasuk tindakan pembulian ya kan Kak. Ya dari situ saya akhirnya tahu kondisi kesehatan mental saya seperti apa. Karena memang kondisi itu juga saya juga sempat uh, mengalami beberapa kali apa kambuh dan segala macam. Namanya juga penyakitnya nggak terlihat juga enggak ya. Akhirnya ketahuan dari situ Kak. Saya minta lapor ke BK dan di situ oleh BK kebetulannya alhamdulillah masih masih dirahasiakan karena memang juga apa ya pembulian ini marak dan lebih tepatnya orang yang melakukan pembulian ini kan dalam artian banyak orang dan banyak kelompok. Nah, dari situ saya menyadari ada hikmahnya juga saya nulis ini, ada hikmahnya juga saya juga tahu sifat asli teman saya gitu. Dari situ saya tahu. Oke, jadi apa ya? Dari apa ya? Dari something yang orang lain nggak suka banget gitu ya. Ternyata bisa benar-benar merusak mental gitu ya. Padahal padahal kita cuma sekedar mau meluangkan waktu gitu ya, cari-cari waktu gitu lah ya. Eh, tapi ternyata penangkapan orang lain itu berbeda gitu. Dan Ya, ngomong-ngomong soal bullying, I think ini bisa bisa sinkron atau bisa nyambung juga ya terkait dengan bullying itu memang marak sih ya. Nah, apakah apakah Kak Naura ada nggak sih terpikir atau tergambar konsep untuk bikin apa ya naskah selanjutnya atau novel selanjutnya terkait dengan bullying gitu atau yang lain sebagainya yang mungkin Kak Naura pernah mengalami seperti itu? hmm, alhamdulillahnya ada kepikiran buat Kak. Nah, kebetulan sekarang ini lagi proses membuat juga. Mungkin Waduh, bisa keren banget nih. penulisan dari series ini juga mungkin bisa dianggap kelanjutannya lah ya. Oke, wah keren banget nih. Jadi jangan jadikan apa ya istilahnya jangan jadikan eh, kritik atau mungkin yang sampai bullying dan lain sebagainya kekurangan kita itu
jadi sesuatu yang kita endapkan, yang kita tutup-tutupi dari orang lain, tapi justru jadikan itu sebagai kekuatan buat kita. Ini loh, aku justru kamu seperti ini, aku malah bisa jadi seperti ini. Terima kasih sudah membuat aku yang seperti ini. Jadinya aku bisa punya cerita yang aku bisa ceritakan ke orang lain ya. Meskipun ya untuk menceritakan itu kita jadi korbannya sendiri gitu. Iya gitu. Nah, eh, jadi ya emang sih kalau kalau terkait dengan bullying kita harus benar-benar apa ya istilahnya tegas banget gitu terkait Hmm. dengan guru mungkin atau mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada nggak sih hal-hal ini ya hal-hal yang terkait dengan kehidupannya Kak Naura atau mungkin atau apa gitu ya yang bisa dikaitkan dengan kisah atau novelnya Kak Naura ini. Ikhtiar itu tetap perlu, Kak. Meskipun eh, hasilnya itu tidak sewah yang kita pikirkan, ataupun dalam konteks kita masih bisa menerapkan kesederhanaan. Meskipun kemewahan ataupun eleganitas itu ada di atasnya, tetap harus melakukan dan menerapkan apa sih prinsip dari kesederhanaan. Oke. Nah, mungkin ini last but not least ya. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir, tapi mungkin setelah setelah apa ya istilahnya setelah di novel Ikhtiar Penantian Insan ini selesai kan karena Kak Nora rencananya mau ada buku lagi nih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang mengakhiri buku novel ini. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrolin novel yang baru kan, alhamdulillah gitu ya. Jadi bisa di-sharing juga terkait dengan juga temanya kayaknya asik nih pembulian gitu ya. Nanti nanti kita tagih bareng-bareng nih ya ke Kak Naura. Kak novel yang selanjutnya mana yang tentang pembulian gitu ya. Nanti tulis saja di kolom komentar kalau misalnya kalian benar-benar tertarik dengan novelnya Kak Naura, biar dia makin semangat nih nulisnya. Nah, but not least Kak, pertanyaannya adalah apa sih harapan kakak dengan nulis apa namanya menuliskan judul buku Ikhtiar Penantian Insan? Apa sih yang mau Kak Naura sampaikan gitu? Atau mungkin hal apa yang mau Kak Naura sampaikan tentang menulis itu penting atau hal yang lainnya yang mau kakak sampaikan terhadap kita semua? Yang pengen saya sampaikan dari tulisan saya melalui buku novel ini tuh yaitu kesabaran dalam melakukan suatu perbuatan atau suatu kegiatan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan meskipun banyak halangan dan hambatan yang kita lalui, kita harus tetap teguh dan kuat sesuai dengan prinsip kita dan jangan goyah sekalipun. Nah, karena pada akhirnya nanti, sekalipun hambatan itu ada di depan kita, maupun itu dari skala kecil maupun skala besar, hal itu harus tetap siap kita hadapi. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana ending sebenarnya, bagaimana hasil yang kita raih setelah kita bersabar dalam menanti itu. Oke, oke, bagus banget nih pesan yang mau disampaikan sama Kak Naura. Jadi segala sesuatu itu ya kita harus benar-benar step by step. Kita sabar, kita napakin satu-satu ya aluri nikmati aja roller coasternya kehidupan ini. Ya memang namanya kehidupan ya. Iya, Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di tengah. Udah di atas lagi, dijatuhin lagi gitu ya. Tapi kalau kita mau sabar, kita mau ikhtiar, kita mau jadi seseorang yang luar biasa, kita harus ingat kuncinya bahwa segala sesuatu kesuksesan itu nggak diraih dengan cuma-cuma, nggak diraih dengan santai-santai aja. Kita harus banyak berkorban, nggak ada segala sesuatu yang instan gitu ya kak ya intinya. iya, Jadi harus mungkin payah gitu, harus dengan capek dulu, harus dengan pusing dulu. Mungkin kalau Kak Naura mungkin untuk mengarungi apa ya namanya pendewasaan itu harus melewati yang namanya dibully terlebih dahulu dan juga teman-teman bahwasanya tidak bisa dibenarkan ya kita apa ya
menyindir orang lain atau mungkin membicarakan orang lain itu juga tanda kutip ya, quotes on quotes itu bisa mempengaruhi jalan kita gitu untuk meraih kesuksesan kita karena mungkin dari apa yang kita ucapkan ke orang lain bisa jadi balik ke diri kita sendiri gitu ya Kak Naura ya. Hmm. Oke, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan sama Kak Naura sebelum podcast ini ditutup. Hmm, udah ada Kak, sudah cukup. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja. Pada intinya adalah buah dari kesabaran, buah dari segala usaha kita itu pasti jaminannya adalah hal-hal yang baik juga kalau kita mengikhtiarkan yang baik. Sebaliknya kalau kita misalnya mengikhtiarkan yang tidak baik, sekecil apapun itu, hal sesepele apapun itu, kalau nggak baik pasti balasannya juga nggak baik. Mungkin itu saja dari saya juga Kak Naura untuk podcast sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua, bisa diterima, dan selamat berproses kembali Kak Naura. Semoga selanjutnya semakin dinanti karya-karyanya semakin banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.